Shalom. Ada sukacita. Terima kasih. Kembali hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Pak Gembala, Pak Paulus. Saya mengucapkan terima kasih dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, kita akan membuka kitab kita dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Judul daripada renungan pagi hari ini, Tuhan mendengar doa kita. Percayakah saudara bahwa hari ini setiap seruan doa kita Tuhan dengar? Tuhan jawab? Puji Tuhan. Tetapi pernahkah kita berdoa, merasa doa saudara atau doa kita tidak dijawab atau tidak direspon Tuhan? Kalau hari ini kita percaya bahwa di tempat ini tidak, tetapi ada banyak teman-teman kita di luar sana. Padahal firman Tuhan katakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tapi banyak hari-hari ini orang tidak percaya lagi kalau Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Banyak orang ragu terhadap doa-doa mereka kalau dijawab atau direspon oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada ahli-ahli dukun-dukun palsu atau dukun-dukun di luar. Hal ini bukan hanya sekarang terjadi, di zaman Israel pun terjadi. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Setiap apa yang mereka doakan, Tuhan jawab. Pengalaman ini mereka alami. Tetapi ada banyak bangsa Israel, generasi mudanya mulai meninggalkan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada ahli tenung untuk minta pertolongan, untuk meramal nasib mereka. Padahal nasib kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Amin. Saudara meminta sesuatu, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Saudara menghubungi hotline doa, yang saudara dapatkan hanyalah pesan suara, seolah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak berada di tempatnya. Sehingga saudara bertanya, apakah Tuhan ada di sana? Apakah Tuhan ada? Jawabannya yang pasti ya, ada. Namun hanya karena kita kadang-kadang tidak mendapatkan jawaban apa yang kita serukan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa atau seruan doa kita. Bukan Tuhan tidak mendengar atau menjawab doamu, tetapi kamu tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang kamu inginkan. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Saya yakin bahwa Tuhan pasti mendengar. Tapi yang menjadi persoalan adalah, apa yang kita doakan, sepertinya Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita doakan. Sehingga kita katakan Tuhan tidak menjawab doa kita. Banyak orang mengira Tuhan tidak mendengar atau merespon doa mereka karena ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Kadang-kadang kita berdoa hanya untuk memenuhi keinginan hasrat kita. Jarang kita berdoa hanya seturut keinginan dan kehendak Tuhan. Banyak kita tidak menyadari bahwa respon Tuhan itu pasti. Tapi respon Tuhan itu terkadang jawabannya tidak. Terkadang kita tidak mendengar, atau terkadang kita tidak sadar. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau jawabannya tidak, bukan berarti Tuhan tidak ingin mengabulkan setiap doa kita.
Pernah kita berdoa untuk meminta sesuatu. Mungkin dalam kehidupan kita, pernahkah kamu minta sesuatu kepada orang tuamu, dan mereka selalu memberikan apa yang kita mau. Tetapi ada kalanya kita bertanya atau kita memohon sesuatu kepada orang tua kita. Ada waktunya orang tua katakan tidak. Apakah Anda mempertanyakan apakah orang tua menjawab tidak itu berarti orang tua tidak lagi mau memenuhi semua permintaan kita? Kadangkala ada waktunya orang tua kita tidak lagi memanjakan kita sebagai anak-anaknya. Ada waktunya orang tua tidak lagi mengatakan iya setiap permintaan kita. Karena orang tua kita ingin kita mandiri. Anak saya masih kecil, dia nggak minta pun saya perhatikan. Dia masih usia muda, pasti saya turuti apa yang dia mau. Tetapi ada kalanya di saat dia sudah mulai dewasa, apa yang dia minta, kadang-kadang saya katakan tidak. Karena permintaan dia tidaklah sesuai dengan apa yang saya mau. Dalam arti kata bahwa apa yang dia mau sangat-sangat tidak bijak untuk dikabulkan. Contoh misalnya anak ingin meminta sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Sering kita katakan tidak. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua fokusnya kita untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita. Begitu juga halnya Tuhan, lebih dari sebagai orang tua. Tuhan memanjakan kita. Setiap doa kita Tuhan kabulkan, tetapi ada waktunya di mana Tuhan seolah-olah tidak menjawab setiap doa-doa kita. Oleh karena itu hari ini kita belajar, apakah benar Tuhan tidak menjawab? Kita harus menyadari hari ini. Kalau Tuhan katakan hari ini, kalau dia katakan tidak, bukan berarti Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak merespon. Ada hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Atau barangkali kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Karena mungkin niat dari kita berdoa punya niat selubung yang jahat atau motivasi yang salah. Doa-doa kita tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, tidak selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Seandainya ada niat dalam hati kita sesuatu yang tidak selaras dengan keinginan Tuhan, rasanya Tuhan tidak akan pernah menjawab doa-doa kita. Bagaimana kita bisa belajar hari ini untuk mempercayai Tuhan jika kita tahu kalau Dia selalu memberikan apa yang terbaik yang kita minta? Bagaimana kita percaya kepada Tuhan kalau selalu apa yang kita minta, kita berdiri teguh sebagai orang percaya jika Dia memperlakukan Tuhan sebagai seolah-olah untuk memenuhi hasrat kemauannya semata-mata tanpa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Namun terkadang ketika Dia mengatakan tidak, itu karena Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Apa yang kita doakan, kita minta selalu merupakan hal yang terbaik bagi kita saat ini. Tetapi bagi Tuhan belum tentu. Sama halnya dengan anak kita, kalau masih minta hal-hal yang patut untuk kita berikan, tidak ada kata tidak. Tetapi baru umur 13 sudah minta beli motor. Pasti saya katakan tidak. Bagi dia itu hal yang terbaik bagi dia. Tetapi bagi kita sebagai orang tua itu hal yang tidak baik. Karena sangat berbahaya umur 13 sudah naik motor. Atau bahkan mungkin naik mobil.
itu sama saja kita menciptakan masalah dalam perjalanan hidup dia. Oleh karena itu hari ini kita akan belajar kenapa Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita. Yang pertama, saya katakan di sini bahwa sekalipun jawaban Tuhan katakan tidak, bukan berarti Tuhan tidak mengindahkan setiap doa-doa kita. Setiap kita berseru dan berdoa seolah Tuhan tidak merespon doa kita, bukan berarti Tuhan sama sekali tidak mendengar, tidak merespon doa kita. Barangkali disinilah kita harus belajar mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena Dia ingin kita mandiri. Dia sedang menguji iman kita untuk memastikan kita dapat berdiri teguh ketika keadaan tidak berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Dia ingin kita kita kuat di saat-saat kita menghadapi kesulitan. Tuhan membiarkan itu terjadi. Kita berseru dan berdoa kepada Tuhan sepertinya Tuhan tidak ada. Sepertinya Tuhan tidak peduli. Contoh pada waktu ibu sakit. Saya berseru dan berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan. Tetapi semakin saya berseru, kelihatannya ibu makin sakit. Di situ ada keraguan bagi saya, Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku, doa hamba-Mu? Berpuasa, berdoa, tetap aja tidak kunjung sembuh. Di situ sudah mulai ada keraguan seolah Tuhan tidak lagi berpihak kepada saya. Ada orang datang kepada saya untuk menawarkan kesembuhan-kesembuhan dari luar Tuhan. Ada yang dukun di mana itu dulu? Papa saya sembuh loh. Kamu pergi ke sana. Buktinya saya pikir-pikir juga begitu ya. Kok doa, kok nggak didengar Tuhan? Tentu bukan sekarang. Saya mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah Tuhan sudah tidak mau mendengar. Kemudian saya katakan, mungkinkah saya berdosa? Apakah saya tidak layak untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan? Mungkin karena saya belum baik. Itulah pikiran-pikiran kita yang timbul. Tapi hari ini saya sangat menyadari setiap apa yang Tuhan lakukan. Setiap seruan doa saya pasti Tuhan mendengar. Kalau Tuhan belum merespon berarti Tuhan ingin saya mandiri. Dia ingin saya tumbuh, berkembang di dalam keimanan. Dia membiarkan saya mengalami penderitaan supaya saya tetap tegar dan kuat untuk percaya kepada Dia. Apapun yang terjadi, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Tuhan tidak menjawab setiap doa kita. Amin. Di saat ibu dipanggil lebih awal dan meninggal, saya marah kepada Tuhan. Saya pukul tembok, saya pukul dia. Apa yang kurang bagiku telah memberikan semua yang aku ada. Telah memberikan waktuku untuk melayani Engkau. Tetapi apakah aku meminta sesuatu tidaklah Engkau dengar ya Tuhan? Teman-teman saya yang berdatangan datang dari orang-orang luar yang ateis dibilang, Johnny, bagaimana kamu percaya bahwa Tuhan kamu adalah Bapa? Bagaimana Tuhan yang kamu sebut Bapa itu adalah Bapa yang tega membiarkan setiap seruan doa kamu tidak didengar? Omongan dia itu sangat logis. Dapat dicerna dan diterima dengan akal yang sehat. Seorang bapa di dunia saja, kalau anaknya sakit, kamu berseru, tidakkah kamu ingin menolong anak kamu? Anak kamu berseru, berdoa kepada kamu, minta tolong untuk dibawa rumah sakit, untuk menyembuhkan penyakitnya. Tidakkah kamu lakukan? Saya yakin kamu seorang bapa yang baik, kamu akan melakukan, kamu akan memberikan yang terbaik. Bahkan kamu akan menjual semua harta milikmu untuk menyembuhkan anakmu, bukan? Saya katakan betul.
Tapi bagaimana Bapa kamu yang di sorga, kamu anggap itu Tuhan Allahmu yang baik. Tetapi dia tega-teganya mengambil istri kamu. Apakah kamu tidak perlu lagi kepada istrimu? Apa kamu tidak mencintai dia lagi, kamu membiar dengan dia pergi? Kalau itu persoalannya, ya itu masalahmu. Tetapi aku yakin kamu telah berseru dan berdoa, berpuasa, memberikan semua effort, semua upaya, bahkan harta untuk menyembuhkan. Tetapi apa? Dia tidak mendengar. Bagaimana kamu bisa percaya dengan Bapa kamu? Bagaimana kamu bisa percaya dia ada? Impossible. Katakan omong kosong. Janganlah kamu dibodohi dengan doktrin-doktrin gereja yang ada. Sudahlah Joni, lupakan. Hidup yang logis saja, yang wajar-wajar saja. Saya katakan, kamu katakan sepertinya benar. Tetapi kamu tidak dapat menyelami perasaan Bapa. Perasaan Tuhan yang saya sembah. Di saat itu saya mulai pulih. Saya mulai menangis kepada Tuhan. Kok saya mulai digoda seperti ini? Saya mulai digerogoti iman saya untuk tidak percaya kepada Tuhan lagi. Karena setiap doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Tapi Tuhan berbicara, bukankah aku tidak mendengar? Bukan aku tidak mau mendengar. Bukankah aku tidak mau mengabulkan? Tapi ada rancanganku jauh lebih indah. Dia bukan milikmu, tapi dia milikku. Kamu mengatakan engkau mengasihi, aku lebih mengasihi dia daripada engkau mengasihi. Karena dia milik kepunyaanku. Karena itu aku tersungkur jatuh, aku menangis, Tuhan ampuni aku. Aku tidak mengenal engkau sesungguhnya. Aku tidak memahami Tuhan dikala aku memohon. Jawaban responnya tidak sesuai dengan keinginan dan kehendakku. Maka aku kecewa, aku katakan Tuhan tidak lagi berpihak kepadaku. Tuhan tidak lagi mengabulkan merespon setiap doaku. Nah inilah yang menjadi persoalan banyak kita orang-orang percaya. Berdoa. Tapi doa kita nggak dikabulkan, lama-lama kita jadi malas berdoa, bukan? Karena apa? Setiap doa kita hanya didasarkan oleh nafsu kita sendiri. Oleh hawa nafsu, kepentingan, motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Kita minta berkat kepada Tuhan. Kita selalu berdoa, Tuhan berkati. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mungkin kita berdoa jarang sekali kita minta berkat kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti. Burung di udara Tuhan pelihara, masakan kita enggak anaknya. Amin. Jadi soal berkat itu tidak lagi kita doakan. Tapi kita berdoa lebih banyak, kita berdoa kepada orang lain. Kita berdoa kepada tetangga. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Fokus doa kita tidak lagi kepada egosentris. Doa-doa kita tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri. Amin. Untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi jarang sekali kita berdoa kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Yang belum menerima keselamatan. Itu jauh lebih berfaedah. Itu jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sekedar kita berdoa untuk minta berkat kepada Tuhan. Kita harus jauh lebih peduli. Oleh karena itu hari-hari ini kita untuk berubah untuk berdoa. Seruan doa kita adalah bukan lagi berpusat kepada diri kita sendiri. Kita berdoa kepada bangsa dan negara. Kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa kepada tetangga-tetangga kita. Saya mulai berubah. Di dalam perjalanan hidup Tuhan membentuk saya untuk belajar berdoa yang sesungguhnya bagaimana. Berdoa kepada orang lain. 1 jam bisa berdoa. Dulu doa 10 menit sudah habis. Apa yang mau didoakan? Minta, udah kemarin sudah minta Tuhan. Minta terus, akhirnya kehabisan bahan untuk minta Tuhan. Amin. Tapi kalau kita berdoa kepada orang lain, gak habis-habisnya. Kita kenang nama orang. Teman-teman satu persatu saya ingat, saya doakan. Sampai ke ujung dunia saya doakan. Saya berdoa, Tuhan, temanku yang baik ini, tidaklah layak untuk dia tidak selamat. Tidaklah layak untuk dia masuk api neraka. Dia orang yang baik Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mengenal Engkau, bagaimana dia bisa selamat Tuhan?
Jamah dia Tuhan, jamah dia. Aku mengasihi dia seperti Engkau mengasihi aku Tuhan. Tolong Tuhan. Apa yang terjadi? Doa kita yang ribuan mile didengar Tuhan dan direspon. Begitu dia datang ke sini, teman saya dari Belanda di dalam John, praise the Lord katanya. Puji Tuhan. Sekarang saya sudah terima Tuhan Yesus. Wah, bukan hanya saya, istri saya, anak saya, menantu saya. Waduh katanya indah sekali, beruntung. Sampai saya merinding, Tuhan terima kasih. Saya nggak menjawab, saya agak bengong gini. Kemudian saya berdoa, Tuhan terima kasih. Ternyata Engkau begitu peduli. Doa yang begitu jauh dijawab oleh Tuhan. Itu jauh lebih. Satu orang yang diselamatkan, sorga bertepuk sorai. Amin. Pernahkah kita peduli dengan saudara kita yang belum percaya? Teman-teman saya yang baik sekali, dia jauh lebih baik dari teman saya yang saya kenal, yang mungkin seagama dengan saya. Dia adalah orang Buddha, baik sekali, tetapi saya selalu berdoa kepada dia. Tidak ada berani saya setiap saat ketemu dia, saya injili dia, tidak berani. Tapi tahu kenapa saya ada satu waktu saya katakan begini kepada dia. Pak Darmawi namanya. Pak Darmawi, nggak tahu hari ini saya ingin ngomong sama situ. Ngomong apa sih? Enggak sih, agak pribadi sih Sefat. Soal kepercayaan. Ada banyak teman-teman kita yang bodoh. Ya. Tidak menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Saya berdoa sama dia, saya katakan, berapa banyak kita hidupnya sepertinya orang apa? Kita sekolahnya pintar tapi kelakuan kita, tindakan kita sangat bodoh. Coba kamu bayangkan, orang tua kamu menghendaki kamu untuk pulang ke rumah setiap tahun baru untuk menemui cucunya. Dia masak dengan masakan yang enak, pocukyok, mun babi segala macam, dia ingin kamu pulang. Tapi apakah kamu pernah pulang? Setiap tahun, saat libur kamu tidak pulang melihat orang tua, tapi kamu pergi ke Eropa, kamu pergi ke Amerika jalan-jalan. Tetapi setelah papa mama meninggal, kamu bikin kuburannya, bak istana, sementara rumahnya yang bocor, kamu nggak peduli. Nggak pernah kamu beli makanan untuk dia kamu kirim atau pulang makan berbarengan. Sekarang kamu potong babi, kamu potong ayam, kamu sembah, taruh di kuburan. Begitu kamu sembah dia makan nggak? Pasti nggak makan, tetapi orang-orang yang lapar lagi tunggu begitu kalian pulang. Ayam diambil, jeruk diambil, semua diambil. Pertanyaan saya, kamu pintar apa bodoh? Dia bilang katakan bodoh. Dia keterlanjur. Saya bilang, kamu yang ngomong bodoh kan? Mulai dari situ kita mulai ajar. Kenapa sih kita kadang-kadang tidak mau mengakui bahwa Tuhan yang hidup itu ada? Kenapa sih kita tidak berani untuk berubah? Apa yang terjadi hari-hari ini? Dia lebih rajin kirim renungan pagi kepada saya daripada saya kirim ke dia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia setiap hari tidak pernah, setiap minggu pun lupa untuk kirim renungan kepada saya. Kalau saya rajin-rajin saya kirim, kadang-kadang seminggu saya nggak kirim. 3 bulan saya rajin kirim, ada 2 minggu saya sibuk saya nggak kirim. Tapi dia hari ini tidak pernah satu kali pun absen dia mengirimkan renungan buat saya. Luar biasa bukan? Luar biasa. Dia mengirimkan renungan-renungan yang sangat luar biasa. Saya katakan Tuhan terima kasih. Nah doa-doa seperti ini yang sebetulnya harus kita lakukan. Bukan untuk berdoa bagi kita. Kalau enggak kita akan merasa Tuhan tidak mendengar. Yang kedua, kita berdoa terkadang kita tidak mendengar respon Tuhan. Kita tidak mendengar jawaban Tuhan. Mazmur 81:11 katakan, tetapi umatku tidak mendengar suaraku.
Kita yang tidak mendengar suara Tuhan. Kata mendengar di sini adalah katanya syama dalam bahasa Ibraninya. Syama itu mendengar. Mendengar dengan apa? Mendengar dengan penuh perhatian. Listen with full attention. Atau mendengar dengan minat yang tinggi. Listen with interest. Full of interest. Jadi kalau kita mendengar itu ada orang mendengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Hari ini kalau kalian mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Kalau kalian gak syama, kalian tidak mendengar dengan penuh perhatian. Tidak mendengar dengan penuh minat. Apa yang diomong hari ini pulang gak ngerti apa-apa. Makanya kita harus mendengar suara Tuhan. Mendengar firman. Mendengar itu memasangkan telinga, memperhatikan apa yang diucapkan. Dengan penuh perhatian, dengan penuh minat. Amin. Kita tidak mendengar suara Tuhan. Karena mungkin kita tidak pekah tadi. Karena kita tidak perhatian. Kita ngelamun. Datang ke gereja, kita khotbah, Pak Paulus khotbah. Semua hamba Tuhan berkhotbah di sini, kalian tidak penuh perhatian. Pikirannya ke sana, kemari, melayang, nerawang. Mukanya ada di sini, tatapan matanya tidak fokus. Orang yang berdoa itu harus bukan hanya sekedar berdoa, itu harus hadir. Berdoa itu bukan hanya sekedar semedi, tapi doa itu ada hadir untuk memasangkan telinga, mendengar dengan penuh perhatian. Listen with full attention. Baru kamu bisa mendengar dengan baik. Begitu halnya dengan setiap doa kita. Kalau kita tidak full intention, kita tidak penuh dengan perhatian setiap apa yang kita doakan, hanya angin lalu, daripada nggak doa saja yang diucapkan dari mulut bibir tapi tidak datang dari hati, pikiran dengan segenap hati kita menghayati setiap seruan doa kita. Dan kita kadang-kadang tidak mendengar respon Tuhan. Berapa banyak kita melakukan hal seperti itu? Akhirnya lama-kelamaan kita menjadi malas untuk berdoa, bukan? Tapi di sini enggak. Banyak teman-teman saya, dia katakan, John, saya udah mulai ragu. Apakah betul-betul Tuhan itu ada hari ini? Apakah Tuhan udah tidak peduli lagi dengan kita hari ini? Suami saya sakit. Kita lihat kenapa sih orang Kristen banyak yang sakit? Kenapa sih kita harus berjuang? Padahal saya sudah berjuang untuk merawat suami saya. Ada teman sekolah saya, suaminya orang Medan, belum percaya. Bayangin orang Medan memang susah untuk percaya kepada Tuhan. Tapi dia sudah Kristen. Suaminya kena penyakit kanker. Udah kurus sekali. Rewelnya minta ampun. Dia katakan, John, gue udah gak kuat nih. Gue udah berseru dan berdoa, ajak pendeta untuk doa di rumah. Dia gak dipanggil-panggil sama Tuhan. Gue bilang, kok begitu? Gue udah gak kuat, John. Gue udah rela dia pergi. Gue udah gak bisa. Gue udah gak kuat. Tadinya gue beriman. Sekarang gue udah ragu gue punya iman apa enggak. Gue ngeliat dia tuh udah, aduh kalau apa sebentar aja gue pergi dia udah teriak saya. Gue pergi dia teriak saya. Ada pembantu dia gak mau. Seperti dia mau nyiksa saya. Terus terang, John. Gue udah rela dia pergi katanya. Gue bilang sabar. Ngomong sih enak, sabar, lu gak melakukan. Gue bilang gue udah lewat. Gue udah ngalami seperti apa yang kamu alami. Tapi gue bilang sabar. Akhirnya dia bilang, lu doain gue deh. Doain. You mau doain saya supaya cepat dipanggil Tuhan atau cepat sembuh? Suka-sukalah pendeta kan lebih tahu. Tapi gue udah rela dipergi. Gue udah gak tahan. Gue gak tidur atau gak. Beban. Tuhan, tolong Tuhan. Saya berdoa bukan untuk suami, saya berdoa untuk dia. Berikan dia kekuatan kesabaran Tuhan. Dia berseru dan berdoa, dia katakan Tuhan tidak mendengar dia lagi.
Dia sangat tidak percaya lagi kepada Tuhan kalau Tuhan akan menyembuhkan. Dia rela Tuhan engkau ambil suaminya. Tapi kalau boleh Tuhan, jangan Tuhan. Justru rubah teman saya ini supaya dia mempunyai keteguhan untuk tetap beriman kepadamu apapun terjadi. Apapun penderitaannya, sesulit apapun dia merawat suaminya, tetaplah dia beriman dan tidak boleh menyerah Tuhan. Saya berdoa. Saya kirim renungan-renungan. You tahu apa terjadi? Sebulan yang lalu dia telepon Johnny, Kamsya, terima kasih. Aduh, suami saya mukjizat terjadi katanya. Begitu di ronsen, bukan di USG, pokok diagnosa, kansernya hilang. Saya bilang itulah mukjizat terjadi. Dia bilang puji Tuhan. Badannya sudah mulai naik. Sudah naik berapa kilo? 5 kilo. Tanda-tanda kalau orang penyakit kanker, cancer, kalau dia sudah mulai surut badannya, itu game over. Tapi kalau dia ada tanda-tanda naik badannya sekilo, 2 kilo, 5. Berangsur-angsur dia naik sudah sampai 5 kilo. Hari ini udah naik 10 kilo. Hari ini dia tidak mengeluh lagi. Dia berbagi. Johnny, ternyata Tuhan itu baik. Saya bilang all the time. Dia baik. Dia tidak mendengar doa kita. Dia ingin menguji iman kita. Dia tidak mendengar doamu seketika karena dia ingin menguji imanmu, keteguhan hatimu, kesabaran hatimu. Buktinya hari ini mukjizat terjadi. Puji Tuhan. Kalau gitu kita nggak boleh egois ya. Kita harus sabar ya. Kita harus rela menderita bagi orang yang kita kasihi ya. Kita ingin memberikan yang terbaik. Tidak ada batas waktu. Semakin kita merasa mengasihi, kita makin diuji. Saya bilang itulah. Dan yang ketiga, banyak kita berdoa. Kadang-kadang kita tidak cukup sabar. Terkadang kita tidak cukup sabar. Tuhan itu baik kepada orang-orang yang menantikan dia, kepada jiwa yang mencari dia. Adalah baik kalau seorang menantikan Tuhan dengan sabar atau dengan tenang. Itu ada di dalam Ratapan pasal 3 ayat 25-26. Kalau kita berseru dan berdoa kepada Tuhan, atau kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, be patient. Harus betul-betul sabar. Kalau tanpa sabar, keraguan kita kepada Tuhan, kekecewaan kita kepada Dia pasti timbul. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita tidak boleh berharap untuk segera mendapatkannya. Instan. Terkadang perlu proses. Tuhan tidak memberikan seperti kita inginkan. Atau Tuhan tidak menjawab, merespon setiap doa kita secara instan. Tetapi kadang-kadang Tuhan mengulur-ulur waktu. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Tapi tepat waktu. Waktunya siapa? Waktu Tuhan. Tuhan akan buat indah pada waktunya. Untuk menunggu itu memang hal yang tidak mudah. Dia ingin kita sabar menunggu, dia ingin kita menerapkan iman kita dengan percaya bahwa dia akan melakukan apa yang kita minta. Bagian yang terbesar dari penantian adalah mempercayai bahwa sesuatu akan terjadi dalam waktunya Tuhan. Amin. Apapun yang kita doakan, percayalah. Kalau hari ini Tuhan belum menjawabnya, hari ini Tuhan menjawabnya beda dengan jawaban doa kita, seruan kita. It doesn't mean Tuhan tidak respon. Bukan berarti Tuhan tidak merespon setiap doa kita. Mungkin kitanya salah berdoa. Mungkin doa kita hanya untuk memenuhi hasrat hati kita.
tetapi tidak selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Kalau setiap doa kita selalu selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan, pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Contoh, saya berdoa untuk pertobatan teman-teman jaraknya 10.000 mile dari Indonesia. Buktinya Tuhan dengar, tidak terlalu jauh bagi Tuhan untuk mengabulkan seruan doa kita. Tapi itu pasti selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan untuk pertobatan seorang umat manusia, keluarganya, seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tetapi tiap hari kita berdoa, rasanya di depan mata kita sendiri tidak terjadi. Karena kita belum menguji apakah permintaan, seruan doa kita sudah selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Pertanyaan, bagaimana kita bisa mengerti keinginan dan kehendak Tuhan? Kalau kita tidak pernah mendengar, kita tidak memberikan waktu, kita mengambil saat teduh untuk merenungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Kita tidak akan pernah mendengar dengan baik apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup. Hari-hari ini saya belajar peka untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukan datang malam-malam Tuhan ngomong sama kita. Hari ini saya dengar suara Tuhan tadi malam ya? Enggak. Dengar suara Tuhan adalah melalui pembacaan firman Tuhan. Amin. Menghayati, merenungkannya. Apa yang dikatakan Mazmur? Renungkan siang dan malam Tauratnya Tuhan. Seperti pohon yang akan ditanam di pinggiran air. Kita renungkan firman Tuhan. Enggak perlu banyak-banyak, satu ayat aja kita renungkan. Kita resep Tuhan. Tentang itu, doa ini, yang ini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berseru kepadaku, maka aku akan mendengar. Itu perlu penghayatan, perlu pendalaman apa maksud daripada Tuhan. Kalau kita gegabah, kita minta aja, Tuhan gue minta beli mobil hari ini, Tuhan gue pengen tahu datang nggak? Nggak datang. Tuhan gue minta jodoh yang cantik, yang ini, tapi nggak datang-datang. Yang datang kita tolak, yang nggak datang kita cari. Kan banyak kan? Betul? Dan kita udah akhirnya lama-lama nggak percaya. Ada teman saya, cari maunya tinggi semampai tinggi. Nggak dapat-dapat. Yang datang agak sedikit pendek, agak hitam dikit. Padahal itu jodoh yang dikirim Tuhan, dia tolak. Dia cari lagi yang itu nggak dapat-dapat. Akhirnya dia pakai apa? Ilmu pelet. Orang Kristen pakai ilmu pelet. Dia tidak lagi berdoa bahwa Tuhan bisa menyediakan jodoh. Dia doa yang cantik, yang tinggi, yang seperti apa yang dia mau, nggak datang-datang. Yang gua nggak kira-kira dikucuk-kucuk datang, Tuhan katakan ini jodoh, mau dibilang enggak Tuhan. Kemudian dikatakan Tuhan tidak menjawab. Nah, inilah Tuhan jawab dengan apa yang tidak sesuai keinginannya. Dia katakan itu bukan Tuhan yang jawab. Apa beda dengan hari ini? Kita berdoa untuk meminta pemimpin yang terbaik, minta pemimpin terbaik. Atau pemimpin kita, calon presiden kita nggak terpilih. Mulai kita marah, itu bukan dari Tuhan. Padahal kata Tuhan, yang terbaik kamu yang minta. Kamu mana tahu yang terbaik mana? Kataku yang terbaik yang ini. Kita lihat kan negeri kita hari ini, carut marut, ribut. Lu percaya sama gua 16%? Itu kan jadi viral semua, jadi ejekan. Negara kita mau bawa kemana? Padahal kita berdoa, Tuhan taruhlah pemimpin yang terbaik di dalam hatiku. Kita nyoblos. Kita nyoblos yang terbaik seperti Tuhan mau gitu. Ternyata yang kita pilih kalah. Marah kita. Yang menang adalah yang seberang sana. Padahal Tuhan katakan itulah yang terbaik. Tapi orang hari ini menolak yang terbaik dari Tuhan. Berapa banyak hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya tadi itu. Dalam hal yang simple, kadang-kadang kita berdoa. Kita nggak percaya lagi kalau Tuhan itu mendengar doa kita. Kita percaya, kita datang ke dukun. Pak dukun, saya naksir cewek. Atau saya naik cowok yang ganteng yang gini. Supaya saya dekat dia, bagaimana caranya? Ilmu pelet. Orang Kristen pakai ilmu pelet, dia pergi cari tukang pelet. Tapi dapat nggak? Nggak dapat juga. Karena yang dipelet adalah orang Kristen sejati, nggak dapat loh.
Ya, kalau pelet sama pelet ya ketemu juga sih ya. Bagi kita hari ini harus tetap percaya kepada Tuhan. Kamu berseru minta jodoh kepada Tuhan. Kalau belum dijawab kepada Tuhan, bukan berarti Tuhan belum mengizinkan. Atau Tuhan belum memberi. Tunggu saja, sabar. Tapi waktunya tiba datang. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, katakan, Tuhan apakah ini betul? Saya aja kalau cari jodoh sama. Saya cari sampai ke ujung dunia sana. Saya bilang pokoknya saya nggak mau kawin Chinese. Saya nggak mau kawin orang Indonesia, saya mau kawin bule. Saya berangkat, saya pergi ke Belanda, saya tinggal di sana, saya cari. Ketemu si orang Belanda. Oh, saya pikir saya udah ketemu. Bawa pulang. Begitu ajak nikah, dia bilang nggak samenleven Johnny, nggak mau nikah, nggak mau punya anak. Bapak gua bilang, gile lu, gua udah tua gini pengen lihat cucu. Nggak bisa, gua nggak setujuin. Jadi gimana Pak? Papa saya diam-diam cari itu. Lu bayangin aja, orang kayak saya masih percaya bahwa papa yang cari jodoh. Saya ikutin lo papa. Papa bilang itu dia, itu. Lu kawin dia. Kalau hari ini, kalau saya bilang, saya kenalin anak saya untuk anak pendeta gitu. Pak, ini emangnya zaman apa? Emang zaman kuda makan beling apa? Kuda masih makan rumput Pak. Kuda lumping kali. Jadi anak-anak sekarang kalau kita coba jodohin marah dia. Tapi zaman kami dulu kalau dijodohin papa, waduh kalau pilihan papa nggak salah. Pilihan mama nggak salah, saya ikutin. Ini saya lepas. Saya percaya ini adalah jodoh. Dan saya percaya sampai hari ini, itu adalah jodohku. Amin. Anak-anak muda, masih tetapkah berdoa kepada Tuhan? Amin. Jangan cari ahli tenung. Seperti orang Israel cari Bileam. Ya kan? Ahli-ahli tenung gak percaya lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah pimpin mereka keluar dari perbudakan bangsa mereka. Tuhan kasih makan 40 tahun lamanya di padang pasir. Tuhan pelihara mereka. Tuhan perhatikan mereka, tetapi tetap mereka tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Mereka berkeluh kesah. Mereka mengeluh. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul percaya bahwa Tuhan mendengar. Dikala Tuhan belum mendengar, it doesn't mean Tuhan tidak merespon atau tidak mendengar. Kalau Tuhan jawabnya beda, pasti Tuhan punya maksud jauh lebih baik. Karena Tuhan jauh lebih memahami, Tuhan lebih tahu, dia jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Kalau kita menunggu terlalu lama, memang tidak mudah. Tetapi bersabarlah, setiap seruan doa kita pasti dijawab. Dan Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, firman-Mu yang singkat, belum sempurna bila Roh Kudus yang menyempurnakan, yang meremakannya di setiap hati umat-Mu. Sehingga kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi mereka. Menjadi rema, menjadi tolak ukur untuk mereka kembali berdoa yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak lagi berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk sekedar memenuhi hasrat keinginan sendiri. Tapi biarlah kami merenung dan belajar, setiap doa-doa kami lebih berpusat kepada keinginan dan kehendak Tuhan. Selaras dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Untuk itu kami mau belajar untuk mendengar keinginan dan kehendak Tuhan. Apa yang harus kami serukan dan doakan Tuhan. Yang bisa menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati kami Tuhan. Biar kami belajar untuk tidak lagi ego Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk berkorban bagi orang lain. Sebagaimana Engkau berkorban bagi kami. Kalau kami mengatakan kami mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kami. Pernahkah kami mengorbankan waktu kami untuk berdoa bagi mereka Tuhan? Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami semua hari ini kalau belum melakukan doa seperti apa yang Tuhan mau.
Sehingga kami tidak mengalami kekecewaan. Apakah Tuhan ada di sini? Apakah Tuhan ada di sana? Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu ada bagi kami yang berseru dan berdoa, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni hamba ya Tuhan kalau mencuri kemuliaan-Mu, ada kata yang salah, karena hamba penuh kelemahan dan kekurangan, tetapi Engkau Allah yang sempurna, yang meluruskan setiap perkataan, setiap apa yang disampaikan, betul-betul sungguh datang daripada isi hati-Mu. Sehingga hamba-Mu yang mendengar, semua kami yang mendengar, benar-benar semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru dan berdoa. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan, amin.